Assalamualaikum. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marhaini Maisura dengan NIM A1C1196060. Saya berasal dari kelas reguler C Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi matematika dasar pada semester 2, yang pertama yaitu integral tak tentu fungsi aljabar, yang kedua yaitu integral tak tentu fungsi trigonometri, dan yang ketiga yaitu integral tentu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Yang pertama kita masuk pada integral tak tentu fungsi aljabar. Sebelum masuk kepada materi tersebut, teman-teman harus mengetahui apakah yang dimaksud dengan integral tak tentu tersebut. Integral tak tentu atau antiderivatif merupakan sebuah bentuk operasi pengintegralan pada suatu fungsi yang akan menghasilkan fungsi yang baru. Nah, bentuk umum dari integral tak tentu fungsi aljabar tersebut dapat berupa yang pertama yaitu integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Kemudian integral a dx sama dengan ax ditambah c. Dan bentuk paling umum yang sering kita temui yaitu integral ax pangkat n dx sama dengan a per n ditambah 1 dx pangkat n ditambah 1 ditambah c. C merupakan konstanta yang nilainya tidak kita ketahui. Dengan rumus pengembangan integral tersebut dapat berupa integral ax ditambah b pangkat n sama dengan 1 per a n ditambah 1 kali ax tambah b pangkat n tambah 1 ditambah c. Dari rumus-rumus tersebut, maka kita akan dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan pengintegralan fungsi aljabar. Salah satu contoh soalnya yaitu integral dari 4x pangkat 3 dx sama dengan 4 per 3 ditambah 1 x pangkat 3 ditambah 1 ditambah c sama dengan x pangkat 4 ditambah c. Materi yang kedua, kita akan membahas tentang integral tak tentu fungsi trigonometri. Pada integral trigonometri ini, kita akan banyak menemui berbagai macam jenis rumus, karena trigonometri merupakan suatu ilmu yang membahas tentang sudut. Nah, untuk itu kita harus lebih memahaminya, dan yang perlu kita ingat hanyalah rumus-rumus penting seperti pertama yaitu integral sin x dx sama dengan min cos x ditambah c. Yang kedua yaitu integral cos x dx sama dengan sin x ditambah c. Nah, yang paling penting kita ingat dari rumus trigonometri ini adalah identitas dari trigonometri tersebut. Kemudian, tan kuadrat x ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat x, dan kotan kuadrat x ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat x. Dan masih banyak lagi rumus identitas trigonometri yang harus kita pahami untuk bisa mengerjakan pengintegralan dari fungsi trigonometri tersebut. Salah satu bentuk dari identitas trigonometri tersebut adalah sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Berikut ini beberapa contoh soal tentang rumus pengintegralan fungsi trigonometri. Salah satunya yaitu integral tan kuadrat x ditambah 4 dx sama dengan integral tan kuadrat x ditambah 1 ditambah 3 dx, dan sama dengan artinya integral sekan kuadrat x ditambah 3 dx sama dengan tan x ditambah 3x ditambah c. Terakhir yaitu tentang integral tentu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Jadi teman-teman, yang membedakan antara integral tak tentu dengan integral tentu itu terletak pada batas yang dimiliki oleh integral tentu. Pada integral tak tentu, ia tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Sedangkan integral tentu memiliki batas bawah dan batas atas yang merupakan ciri-ciri yang paling identik dari integral tentu tersebut.
Jadi, integral tentu adalah sebuah bentuk integral yang variabel integrasinya mempunyai batasan. Batasan itu disebut dengan batas atas dan batas bawah. Dengan notasinya atau bentuk umum dari integral tentu ini adalah integral B sebagai batas atas dan integral A sebagai batas bawah fx dx sama dengan fb dikurang fa. Nah, pada dasarnya integral tentu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri itu pengerjaannya sama. Kita hanya perlu memahami dan menentukan mana batas atas dan batas bawahnya, lalu mengerjakan fungsi trigonometri dan fungsi aljabar sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Sebelum masuk kepada contoh soal dan pengerjaan dari integral tentu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri, kita juga harus memahami dengan sifat-sifat integral tentu tersebut. Berikut ini merupakan sifat-sifat integral tentu tersebut, dan teman-teman bisa melihatnya dan memahaminya. Ini merupakan salah satu contoh soal dari integral tentu fungsi aljabar. Teman-teman di sini bisa melihat mana batas atas dan mana batas bawahnya. Pada contoh soal nomor 1, batas atasnya yaitu 2 dan batas bawahnya 1. Maka kita tinggal mengerjakannya sesuai dengan integral dan mengurangkannya sesuai dengan batas yang ada tersebut. Dan kita juga harus paham menentukan mana batas bawah dan batas atas, dengan syarat batas atas itu akan lebih besar harganya dibandingkan dengan batas bawah. Dan berikut ini merupakan contoh soal untuk integral tentu fungsi trigonometri. Pada fungsi trigonometri ini, teman-teman harus memahami atau harus hafal tentang sudut-sudut istimewa, karena itu akan memudahkan kita dalam mengerjakan bentuk soal fungsi trigonometri. Karena biasanya pada soal-soal dari integral tentu fungsi trigonometri ini akan dipakai bentuk dalam bentuk V yang akan menghasilkan sudut-sudut istimewa pada sin dan cos. Sekian teman-teman penjelasan saya tentang integral tak tentu fungsi aljabar, integral tak tentu fungsi trigonometri, dan integral tentu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Selamat menyaksikan videonya dan selamat memahami teman-teman. Selalu jaga kesehatan teman-teman. Stay at home, semoga COVID-19 segera berlalu dan bumi kita lekas membaik. Dan semoga kita masih berjumpa di semester depan. Selalu yakin dan percaya bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Semoga pandemi ini akan segera berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.